Atau kedua, bahwa ia terdakwa Tony Wong selaku Direktur PT Gelora Indonesia yang diangkat berdasarkan Akta Notaris nomor 47 tanggal 28 Januari 2002 pada tanggal 24 Februari 2003 atau setidaknya pada bulan Februari 2003 atau masih dalam tahun 2003 atau di antara bulan Februari 2003 sampai dengan bulan Januari 2007 bertempat di kantor PT Gelora Indonesia di Kecamatan Dayak, Kabupaten Ketapang atau di kantor Bank BNI Cabang Ketapang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang dengan sengaja tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah PNBP penerimaan negara bukan pajak yang terhutang yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 134.145.275 rupiah dan 40.252,03 dolar atau setidak-tidaknya yang berkisar di antara jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Tony Wong selaku Direktur PT Gelora Indonesia dengan cara sebagai berikut. Perlu dijelaskan bahwa pertimbangan antara perumusan dakwaan pertama dan dakwaan yang kedua sama, tidak perlu dibacakan lagi, namun satu dalam perumusan ini ya. Akibat dari dakwaan kedua tadi, perbuatan terdakwa Tony Wong selaku Direktur PT Gelora Indonesia alias Tony Wiryanto alias Tony Wuryanto alias Tony alias Tong Suan bin Alex sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Pembacaan surat dakwaan untuk tersebut yang terdakwa telah mengerti akan isi dakwaan dan maksud surat dakwaan selanjutnya penasihat hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan eksepsi tanggal 19 Februari 2008 sebagaimana berikut. Bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa pada pokoknya mohon agar majelis hakim menerima eksepsi keberatan tersebut, menyatakan surat dakwaan jaksa hukum tidak dapat diterima, menyatakan membebaskan dan memberatkan terdakwa dari segala dakwaan hukum, memerintahkan terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan. Bagaimana majelis hakim benar-benar maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Terdakwa juga mengajukan eksepsinya secara pribadi yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang. Menimbang bahwa atas nota keberatan, eksepsi penasihat hukum terdakwa dan eksepsi terdakwa tersebut, penuntut umum telah menyatukan pendapatnya atas eksepsi tersebut yang isi selengkapnya telah di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan penasihat hukum, menetapkan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat baik formal maupun material, menetapkan untuk mengajukan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa tersebut. Menimbang bahwa untuk mengakhiri perbedaan pendapat antara penasihat hukum dengan penuntut umum, maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Bahwa seluruh keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, memerintahkan pemeriksaan pokok perkara yang tetap dilanjutkan hingga putusan akhir, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di Basumbang yang pada pokoknya masing-masing diterangkan sebagai berikut. Saksi Ahmad Nur bin Johansa Ewen di Basumbang menerangkan di persidangan sebagai berikut bahwa benar saksi menerangkan pernah bekerja di PT Gelora Indonesia pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dan pimpinan cabang perusahaan adalah saksi Alexander sedangkan pimpinan kantor perusahaannya adalah Tony Wong. Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi pada PT Gelora Indonesia sebagai pemerintah pelayanan produksi atas perintah pimpinan perusahaan tersebut. Bahwa benar saksi menerangkan PT Gelora Indonesia bergerak di bidang perkawinan meliputi penebangan dan pemanenan, memungutan hasil hutan berupa kayu dan perizinan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah IPK yang dikeluarkan oleh Bupati Ketapang di wilayah Kecamatan Angataya Kabupaten Ketapang seluas 500 hektar. Bahwa benar saksi menerangkan alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan penebangan dan pemusnahan kayu-kayu tersebut adalah jenso, bulldozer, kepiting dan trailer. Bahwa benar saksi menerangkan penebangan
dan pemungutan kayu yang dilakukan oleh PT Gelora Indonesia antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Bahwa benar saksi menerangkan cara pembuatan alat tersebut adalah pertama-tama setiap kayu yang dimemori dan dicatat jenis dan diameternya kemudian kayu tersebut dibuat ukurannya setelah dibuat ukuran yang baru dibuatkan LHP-nya. Bahwa benar threshold kayak 203 pohon sama dengan 203 batang sama dengan 1010,15 meter kubik. Kayu kempas 12 pohon sama dengan 12 batang sama dengan 36,25 meter kubik. Kayu keruing 95 pohon sama dengan 95 batang sama dengan 352,53 meter kubik. Kayu ari benih 83 pohon sama dengan 83 batang sama dengan 346,45 meter kubik. Kayu melati merah 48 pohon sama dengan 48 batang sama dengan 181,93 meter kubik. Kayu melati putih cuma 25 pohon sama dengan 25 batang sama dengan 91,23 meter kubik yang jumlah keseluruhannya adalah 466 pohon sama dengan 466 batang sama dengan 2018,54 meter kubik. Bahwa benar saksi menerangkan LHP yang dibuat oleh saksi tersebut diserahkan ke dinas kehutanan untuk diproses sesuai prosedur yang berlaku. Bahwa benar saksi menerangkan kewajiban PT Gelora Indonesia dalam membayar SDH dan DR, namun saksi tidak mengetahui apakah kewajiban tersebut sudah dipenuhi atau belum. Bahwa benar saksi menerangkan selain PT Gelora Indonesia, terdakwa juga mempunyai perusahaan lain yang bergerak di bidang perkawinan yaitu Koperasi Bina Kampus Hayati, namun saksi tidak mengetahui perizinan apa yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut. Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya. Saksi kedua, saksi Rustam bin Akmal sedang memberikan keterangan bukan sebuah sebagai berikut. Bahwa benar saksi menerangkan pernah bekerja di PT Gelora Indonesia dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 bertugas sebagai kepala administrasi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus administrasi proyek pembangunan infrastruktur dan dinas lingkungan Kabupaten Ketapang. Bahwa benar saksi menerangkan ada yang diurus di dinas infrastruktur Kabupaten Ketapang adalah pengerjaan jalan dusun Cebelangan sampai dengan dusun Pelana, Kecamatan Angataya dan jalan dari dusun Simpang 2 sampai dengan dusun Perawasi di Kecamatan Simpang 2 Kabupaten Ketapang. Kedua perusahaan tersebut ditetapkan sebagai wajib bayar pajak.